wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Ramadhani. Saya dari kelas 9A, nomor absen 15. Kali ini, Zahra akan membuat suatu video praktek tentang penerapan pokok-pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Zahra akan mengambil salah satu bagian dari Pancasila, yaitu Pancasila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dari penerapan sila keempat atau pokok Undang-Undang Dasar ini adalah Zahra akan melakukan suatu diskusi dengan seorang sahabat Zahra mengenai pandangan kita tentang pembelajaran di kala pandemi. Baik, jadi saat ini kita akan melakukan sebuah diskusi santai aja, gak usah terlalu kaku. Dan tema dari diskusi kita kali ini adalah pembelajaran selama pandemi. Jadi Zahra akan menanyakan beberapa hal, lantas kamu menjawab dan kita akan saling berbagi opini di sini. Hal pertama yang akan Zahra tanyakan adalah di dalam sebuah sekolah atau di sekolahmu kamu tuh pembelajarannya pakai apa sih? Jadi pembelajarannya itu macam-macam, ada yang pakai, ada kadang pakai Zoom, kadang-kadang pakai e-learning gitu. Lantas ketika pembelajaran itu terjadi, pendapat kamu dan perasaan yang kamu dapetin ketika belajar itu kayak gimana? Entah stres atau ngerasa jenuh atau ngerasa fun-fun aja? Saat melaksanakan Zoom itu fun-fun aja, tetapi saat mengerjakan e-learning atau soal-soal yang belum dipelajari atau belum dipahami, tetapi soal itu muncul di e-learning, nah itu yang membuat saya jenuh. Dan kadang-kadang itu ada soal yang tidak ada di dalam materi, jadinya itu harus mencari di sumber-sumber lain, misalnya Google atau buku gitu. Kamu ada kesulitan nggak selama school from home ini? Entah dari jaringan internet atau metode pembelajaran yang diberikan? Dua-duanya. Contoh kesulitan internet atau jaringan kuota itu kadang-kadang putus-putus atau hilang. Dan kalau metode pembelajaran pada saat daring ini kurang memahami materi. Kan kalau dari kebijakan pemerintah, mereka itu memberikan suatu dana atau pemberian kuota bagi para pelajar, siswa, mahasiswa maupun dosen atau guru. Nah, kamu ngedapetin bantuan itu nggak? Nggak dapet. Jadi artinya kuota internet yang kamu gunakan selama pembelajaran di pandemi ini kuota dari dirimu sendiri. Kalau dari sudut pandangmu, gimana sih pendapatmu tentang orang-orang yang kesulitan dalam pembelajaran selama pandemi ini? Contohnya nih, ketika orang-orang yang berada di daerah pelosok ataupun orang-orang yang kekurangan. Jadi selama ini nggak pakai kuota internet, tapi biasanya di hotspoti sama orang tua atau wifi. Jadi menurut sudut pandang saya, siswa-siswa atau murid-murid yang kekurangan itu harus difasilitasi lebih, karena jika tidak ada misalnya handphone, buku, atau kuota internet, itu pasti dia tidak akan bisa belajar, karena kan tidak boleh selama pandemi ini kan tidak boleh keluar rumah. Jika kamu diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah kritik atau saran kepada kebijakan pemerintah, apa yang akan kamu katakan dan jelaskan? Jadi saya akan berargumen seperti ini. Jika sekolah ditutup, mengapa pasar, mal, dan tempat-tempat umum atau wisata tetap dibuka? Padahal itu kan juga namanya juga rame kan. Dan sekolah kenapa masih ditutup? Padahal murid-murid yang di sekolah 8 atau 50% itu tidak paham sama pelajarannya kalau tidak ada bimbingan khusus. Dan jadinya anak-anak yang sekolah saat pandemi ini tidak paham pelajaran apa-apa. Ada yang paham dan ada yang tidak paham. Ketika pasar atau mal-mal itu dibuka, mungkin pemerintah itu berpikir bahwa di tempat-tempat itu mereka akan melakukan transaksi jual beli yang masih berpengaruh kepada ekonomi Indonesia yang sangat turun drastis. Ya, bisa dibilang Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi. Nah, sedangkan ketika sekolah itu dibuka, maka akan menimbulkan suatu akibat di mana ketika ada salah satu
murid atau siswa yang positif, pastinya sekolah itu akan ditutup kembali. Dan juga di sekolah itu adalah tempat yang sangat rentan interaksi antara dari salah seorang siswa kepada siswa lainnya. Jadi ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan ketika sekolah itu dibuka. Dan itu juga sama halnya saat berada di mall atau tempat-tempat umum kan, karena adanya interaksi antara seseorang dengan orang lain atau pembeli dengan pedagang. Jadi juga sama halnya dengan di sekolah, tapi kan juga masih sensitifan atau kemungkinan di luar sana kan, karena masih ada pengunjung atau pembeli yang bandel juga. Kalau dibilang Indonesia masih krisis ekonomi, maka Indonesia juga krisis akan pendidikan. I think it's true. Jadi ketika krisis ekonomi dan krisis pendidikan maupun krisis yang lainnya juga dialami secara bersamaan, maka mereka juga harus diperbaiki secara bersama-sama pula. So, apa sih kira-kira pesan-pesan kamu, pendapat kamu, motivasi dari kamu untuk teman-teman dan semua orang yang menonton video ini? Jadi motivasi aku buat teman-teman selalu rajin belajar dan giat membaca buku atau mengerjakan soal-soal, dan selalu menyelesaikan tugas secara tuntas dan ikhlas yang diberikan kepada guru. Dan jangan lupa berdoa, semoga sukses. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga semoga kita bisa memperbaiki keadaan saat ini, juga selalu termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih.